Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada siang hari ini, saya Hidayati akan mempresentasikan paper dari Journal of Intellectual Capital dengan akreditasi Scopus Q1 Top Tier dengan judul The Influence of Board Social Capital on Corporate Social Responsibility Reporting. Selanjutnya, jadi tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh multiple directorship sebagai komponen yang dianggap krusial dari board social capital pada pelaporan CSR. Nah, artikel ini juga mengeksplorasi efek moderasi dari atribut dewan tertentu pada multiple directorship. Artikel ini dianggap masih timely dan relevan dengan alasan yang pertama, bahwa multiple directorship ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan board social capital dan meningkatkan modal intelektual dewan direksi. Selanjutnya, selama beberapa tahun terakhir, perusahaan berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk melaporkan informasi tentang praktek CSR, yang telah menjadi strategi penting untuk competitive advantage perusahaan. Dan alasan terakhir adalah pengaruh board social capital cenderung bersifat kontingen dan bergantung pada konteksnya itu sendiri. Selanjutnya, desain dan metodologi. Jadi sampel dari artikel ini menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Madrid, Spanyol pada periode 2011 dan sampai 2017. Informasi terkait anggota dewan dikumpulkan dengan memeriksa biografi masing-masing dari 1.252 direktur perusahaan dengan sampel akhir sebanyak 629 observasi untuk 115 perusahaan dengan menggunakan metode JMM atau Generalized Method of Moments. Jadi temuan dari artikel ini sendiri adalah adanya hubungan positif antara multiple directorship dan pelaporan CSR. Secara khusus, hubungan ini tetap positif ketika anggota dewan memegang 2 atau lebih jabatan direktur luar. Selain itu, hubungan antara beberapa direktur dan pelaporan CSR dimoderatori secara positif oleh board size dan keragaman gender. Untuk originality atau novelty dalam artikel ini adalah artikel ini merupakan studi pertama yang secara empiris menganalisis dampak elemen penting board social capital seperti multiple directorship pada pelaporan CSR dan telah menjadi hal krusial pada financial market. Selanjutnya berikut konseptual framework dari artikel ini, di mana konsisten dengan teori resource dependence, Dewan Direksi lebih dipandang sebagai penyedia sumber daya daripada sebagai evaluator manajemen. Teori ini menganggap bahwa perusahaan adalah sistem terbuka yang dikondisikan oleh hubungan dengan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, teorinya menunjukkan bahwa board social director dapat membawa sumber daya utama ke Dewan Direksi itu sendiri. Dalam konteks pelaporan CSR multiple directorship, sebagai proxy board social capital, terbukti penting untuk menciptakan hubungan perusahaan dengan lingkungan bisnisnya, yang dapat menjadi sumber competitive advantage perusahaan, sehingga memberikan penalaran dan visi strategis yang lebih baik. Multiple directorship juga dapat membantu direksi untuk memahami dan menanggapi tuntutannya terkait praktek pelaporan CSR. Dan secara khusus, direksi yang saling terkait cenderung menyediakan sumber daya yang berharga bagi Dewan Direksi untuk meningkatkan pelaporan CSR, yang tetap menjadi kunci untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan dan dengan demikian akan memperoleh competitive advantage perusahaan. Nah, dalam konteks ini, adanya koneksi antara Dewan itu cenderung memberikan kesempatan unik bagi direksi untuk mengamati strategi CSR perusahaan lain dan untuk bertukar informasi mengenai tren dan pelaporan CSR itu sendiri. Oleh karena itu, multiple directorship memungkinkan anggota dewan memperoleh experience tentang tantangan lingkungan dan sosial untuk mengelola informasi mengenai standar lingkungan sosial, peraturan, dan ekspektasi dari pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, H1 dalam artikel ini menyatakan bahwa multiple directorship berpengaruh positif terhadap pelaporan CSR. Selanjutnya, direksi itu dianggap tidak bekerja sendiri, tapi direksi itu bekerja sebagai tim. Oleh karena itu, atribut dewan dapat secara signifikan memoderasi karakteristik individu direksi dalam mempengaruhi keputusan CSR. Atribut dewan ini dengan demikian diharapkan untuk mengkondisikan cara di mana multiple directorship dapat mempengaruhi pelaporan CSR. Dalam artikel ini, atribut dewan itu ada 3. Yang pertama board size, yang kedua independensi dewan, dan yang ketiga keragaman gender dewan. Di mana dalam satu sisi memberikan perhatian atau attention yang cukup pada keputusan CSR mungkin memerlukan keterlibatan sejumlah besar dewan untuk mengatur dan membagi tugas di antara direksi, termasuk dalam memantau kebijakan CSR. Anggota dewan yang cukup besar juga membawa sumber daya yang lebih luas, seperti latar belakang, pengetahuan, hubungan, lingkungan, dan kemungkinan dan meningkatkan kualitas saran yang ditawarkan untuk direksi. Tapi di sisi lain secara teoritis, anggota dewan yang berlebihan dapat mempersulit promosi praktik CSR di dalam ruang rapat karena beberapa alasan. Seperti anggota dewan yang lebih sedikit cenderung menunjukkan kerangka kerja yang lebih kohesif. Oleh karena itu, H2 dalam artikel ini menyatakan bahwa hubungan antara multiple directorship dan pelaporan CSR dimoderatori oleh board size. Selanjutnya, untuk independensi dewan, hal ini tuh dianggap memaksimalkan kepentingan dari stakeholder yang juga akan menghasilkan peningkatan pelaporan CSR. Direktur yang independen dapat mendorong dewan untuk terlibat dalam perilaku etis dan mengadopsi peraturan serta tren masyarakat terkait praktek pelaporan. Dan secara khusus nanti direktur independen ini dapat bertindak sebagai mekanisme akuntabilitas untuk berbagai pemangku kepentingan dan cenderung lebih menyadari pentingnya pelaporan CSR untuk dipromosikan secara transparansi. Namun di sisi lain, independensi dewan ini mungkin tidak selalu mengarah pada peningkatan pelaporan CSR. Direktur independen yang mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang CSR mungkin diambil perusahaan dan pada akhirnya mungkin tidak berdampak positif pada pelaporan CSR itu sendiri. Jadi untuk hipotesa 3 dalam artikel ini adalah hubungan antara multiple directorship dan pelaporan CSR dimoderatori oleh independensi dewan. Selanjutnya untuk keragaman gender, secara umum didefinisikan sebagai representasi perempuan di dewan direksi. Perempuan cenderung memberikan dewan sumber daya yang luas seperti keterampilan, akses, konstituen utama, dan pengalaman kepemimpinan yang berbeda. Namun di sisi lain, keragaman gender juga dapat meningkatkan heterogenitas dalam dewan, sehingga menciptakan subkelompok yang signifikan dan mengurangi kekohesifan tim. Jadi dalam artikel ini untuk hipotesa 4 adalah hubungan antara multiple directorship dan pelaporan CSR dimoderatori oleh keragaman gender dewan. Selanjutnya ini summary dari variabel dalam artikel ini. Jadi untuk variabel dependennya itu CSR reporting didefinisikan sebagai level of CSR reporting, di mana dalam pelaporan CSR diadopsi oleh perusahaan untuk mendapatkan competitive advantage itu tadi, dengan dilihat dari yang pertama disclosure of a standalone report, yang kedua kepatuhan terhadap pedoman GRI, dan yang ketiga tingkat penerapan pedoman GRI, dan yang keempat pada akhirnya adalah jaminan eksternal. Jadi nanti seperti contohnya nanti untuk disclosure of standalone report itu dinilai 1 apabila perusahaan mengeluarkan laporan CSR mandiri dan 0 jika sebaliknya. Selanjutnya 1 apabila perusahaan menerbitkan laporan CSR menggunakan pedoman GRI dan 0 jika sebaliknya. Dan yang ketiga
Dinilai 1, apabila perusahaan menyajikan tingkat penerapan pedoman GRI yang maksimum, dan 0 jika sebaliknya, dan yang terakhir 1 ketika CSR secara eksternal dijamin oleh perusahaan profesional, dan 0 jika sebaliknya. Jadi nanti itu dihitung satu-satu, terus indeks pelaporannya, jadi nilainya berkisar dari 0 sampai 4. Gitu. Selanjutnya untuk directorship ini diukur dengan average number of outside directorship of board member. Jadi rata-rata dari jabatan luar direksi perusahaan itu nanti dirata-rata dengan jumlah direksinya. Terus untuk board size, independensi dan gender seperti yang diketahui, board size tuh jumlah direksinya, independen tuh presentasi independen direktur dalam keseluruhan direksi, dan gender itu proporsi woman director in direksi. Gitu. Selanjutnya ini model yang digunakan dalam paper ini. Jadi dia ini di artikel ini menggunakan GMM tadi. Jadi kenapa menggunakan GMM? Jadi atensi dalam penelitian yang terkait Dewan Direksi dan praktek pelaporan CSR ini berkaitan dengan potensi endogenitas antara dua variabel yang dapat menghasilkan hubungan kausalitas terbalik atau variabel yang tidak variabel yang unobserved atau tidak teramati. Jadi prosedur dari GMM ini memungkinkan kita untuk mengatasi masalah endogenitas potensial dengan menggunakan right hand set variabel sebagai instrumen. Nah, dalam paper ini juga menjelaskan sebenarnya ada beberapa pilihan metodologis untuk mengatasi masalah endogenitas, tapi GMM ini dianggap konsisten dan efisien karena juga memungkinkan heterogenitas yang tidak dapat diamati untuk dikendalikan. Oke, selanjutnya ini untuk tabel deskripsi statistik. Ini nggak tahu kenapa pun. Jadi untuk rata-rata CSR ini sebanyak 1,23, di mana banyak perusahaan dalam sampel ini memilih untuk mengungkapkan informasi CSR dalam laporan tahunannya. Untuk multiple directorship, jumlah rata-rata jabatan direktur luar dari anggota itu sekitar 1,42, hampir 1,5. Temuan ini sangat mirip dengan literatur sebelumnya. Untuk selanjutnya, jumlah dewan rata-ratanya 10, hampir 11. Independensi dewan termasuk besar sejumlah hampir 82%. Dan untuk yang dewan perempuan jelas kurang terwakili karena direktur perempuan memiliki rata-rata cuma 13%. Selanjutnya ini untuk hasil dari hubungan efek dari board social capital sama CSR reporting. Jadi untuk directorship sendiri itu memiliki hubungan positif signifikan. Nah, positif signifikan ini juga dikonfirmasi ketika directorship ini dikuadratin. Dan ini tuh menjelaskan bahwa nilai multiple directorship yang lebih tinggi secara positif juga mempengaruhi tingkat pelaporan CSR. Selanjutnya ini tuh additional director, ini tuh kayak uji tambahnya itu, jadi ini semisal kalau misalnya multiple directorship-nya itu sejumlah 1, itu ternyata kalau sejumlah 1 itu hasilnya tidak signifikan. Tapi akan kembali signifikan apabila multiple directorship itu sejumlah 2, 3, 4, atau lebih. Nah ini selanjutnya untuk tabel yang selanjutnya menjelaskan tentang efek moderasi dari board size, board independent, dan gender diversity terhadap hubungan multiple directorship sama CSR reporting. Nah, dalam tabel ini bisa dilihat bahwa board size ini memiliki pengaruh positif signifikan, board independent nggak signifikan, dan yang gender diversity juga positif signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa
Dampak interlocking direksi pada pelaporan CSR juga diperkuat dengan adanya dewan yang lebih besar, sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang saya jelaskan tadi terkonfirmasi. Selanjutnya, untuk yang buat independen, hasilnya tidak signifikan, sehingga hipotesis 3 yang saya jelaskan tadi tidak dapat diterima. Dan yang keempat, keragaman gender juga positif signifikan, di mana direktur perempuan mengarah pada pengaruh yang lebih kuat dari direktorat yang saling terkait pada pelaporan CSR itu. Oleh karena itu, dari tabel ini bisa dijelaskan bahwa hipotesis 4 diterima. Selanjutnya, conclusion. Jadi makalah ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh board social capital terhadap CSR. Nah, di pelaporan CSR ini meningkat ketika jumlah multiple directorship juga ikut meningkat. Direktur dengan banyak jabatan cenderung membawa hal yang berharga sebagai modal intelektualnya dewan, karena mereka mungkin memiliki perspektif yang lebih luas tentang tren yang muncul, serta kekuatan yang ditawarkan oleh strategi bisnis yang berbeda. Selanjutnya, pengaruh positif dari multiple directorship juga didorong oleh dimoderasi oleh board size dan gender diversity. Nah, implikasi dari paper ini adalah yang pertama, bukti yang diungkapkan dari artikel ini membantu perusahaan untuk menciptakan dan mengembangkan modal intelektual ketika memilih anggota dewan. Temuan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami bagaimana board social director, khususnya direksi yang saling terikat, menyediakan sumber daya tak berwujud unik untuk meningkatkan pelaporan CSR itu sendiri. Dan selanjutnya, baik gender maupun ukuran dewan memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh multiple directorship dan pelaporan CSR. Yang kedua, bukti dari artikel ini menyajikan kasus bisnis yang penting dalam hal menyempurnakan undang-undang serta rekomendasi dari regulator dan praktisi. Temuan ini menunjukkan bahwa efek dari multiple directorship pada efektivitas dewan tergantung pada sifat dari keputusan yang bersangkutan. Karena pelaporan CSR telah terbukti meningkat ketika jumlah jabatan direksi itu juga meningkat. Dan yang terakhir, evidence dari paper ini menyoroti bahwa teori dari research dependence itu mungkin menjadi kunci dalam menjelaskan pengaruh direksi yang saling terkait tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Titi, aku mau tanya. Silakan, Yuli. Iya. Boleh lihat tabelnya lagi nggak? Tabel ini. Nah, itu kan di 2 tabel itu, di regresinya itu, di tabel JMM ya, penjelasan JMM itu di bagian bawah. Biasanya kan kalau kalau regresi biasa pakai stata itu kan di bawahnya ada mungkin R square dan sebagainya gitu kan. Setelahnya terus bagian bawah ada observasi gitu kan. Nah, ini ada bagian observasi itu ada Walchi M square ya? Apa ya? Walchi M square sama Sargantes. Nah, itu apakah jadi bagian dari GMM method itu atau memang dia menguji sendiri? Di situ dijelaskan nggak? Maksudnya artinya juga apa gitu dia? Oke. Sudah. Lagi Mbak Yul. Sudah. Oh ya, saya jawab ya. Sama tanya lagi dikit. Itu maksudnya itu kan ada 1, 2, 3, 4 tadi, kalau multiple directorsnya 1 itu maksudnya gimana ya? Aku rada kurang paham. Jadi ini aku jelasin yang pertama dulu. Jadi ini di JMM ini, jadi di artikel ini tuh dia pakai JMM yang menggunakan apa ya bahasa ini. Jadi dia mungkin di bab 3 itu ngomong kalau dia itu menggunakan JMM yang
pakai first different residual and on the validity of the instrument untuk memvalidasi dari instrumen tersebut. Sebenarnya aku kurang paham benar soal JMM, tapi setelah aku baca paper-paper yang artikel, lebih tepatnya artikel di Google itu, ternyata JMM tuh ada dua. Dia itu ada yang pakai first different residual, ada yang langsung pakai JMM langsung. Nah, untuk yang first different residual itu emang pakai Walchi M square ini gitu. Kalau Sargantes ini aku belum tahu ya Mbak Yul. Bentar. Gitu. Terus habis nggak dijelasin ya, Teh? Ya, di paper ini tuh benar-benar minim penjelasan terkait metodenya. Jadi di paper ini tuh lebih jelasin argumen-argumen. Bahkan dari introduction sampai discussion itu argumennya juga sama penjelasannya. Kalau metodenya minim banget. Top tier ya? Top tier, bahkan dia urutan ketiga kali top tiernya. Nice. Keren. Oke. Terus untuk jawaban pertanyaan Mbak Yuli selanjutnya, itu kan dia itu nguji kalau misalkan multiple jabatan luarnya itu cuma 1, jabatan luarnya cuma 2, jabatan luarnya cuma 3 dan 4. Jadi kayak dibagi itu apa? Unlinear, non-linear ya jadinya ya. Mungkin nanti dijelasin lagi sama Cek ya, dibantu. Jadi itu untuk hasil pengujiannya itu ternyata ditemuin Mbak Yul kalau misalnya jabatan luarnya cuma 1 itu hasilnya nggak signifikan terhadap CSR reporting, tapi ketika jabatan luarnya itu 2 ke atas bahkan lebih itu hasilnya positif signifikan gitu. Tapi tadi directorship-nya itu pakai average kan gitu ya? Iya, pakai average. Tapi kalau yang 1, 2, 3, 4 ini dia nggak di average gitu atau gimana? Iya, nggak di average. Oh, oke. Kalau yang kuadrat itu pengen nguji kekuatannya apa lebih bagus kalau semakin tinggi gitu. Oh, oke. Boleh ya berarti ya kayak gitu ya? Iya, sepertinya boleh karena masuk top tier, tapi nanti dijelasin. Iya. Cek lagi. Oke, terima kasih banyak Titi. Oke. Next mungkin. Titi dikit lagi. Iya, nggak apa-apa. Itu tadi observasinya bukan 600 ya? Kok ini tinggal 530 gitu? Iya nggak sih? Oh iya, kok tinggal 530 ya? Bentar. Atau mungkin ada penjelasannya gitu ya? Ya ada kalau penjelasannya. Soalnya sampelnya udah, maksudnya nggak terlalu banyak untuk ukuran directorship di tahun segitu gitu loh. Iya, Terus dikit ini hitungannya. Dia berkurang lagi. Katanya untuk dari paper ini ya Mbak Yul ya, dia nggak jelasin sih untuk justifikasi perihal observasi ini. Nah, dropnya gimana nggak jelasin sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya dengan bisa, sorry sih, outlier-nya kebanyakan lebih gimana gitu ya. Mungkin ya, nggak ngerti juga metode ini. Barangkali nanti Nadia atau Mas Cik yang lebih paham. Oke, thank you ya, Ti. Oke, sama-sama. Apaan? Ya, ini mungkin Mas Cik langsung muncul, kita hadapkan. Kenapa tadi sampelnya berkurang? Iya, kenapa? Iya, berkurangnya lumayan. Tadi itu awalnya kalau nggak salah 1000 berapa gitu nggak sih? Awalnya itu 1000 berapa, terus habis itu jadi sampelnya tinggal 600, terus kalau di observasinya ini tuh yang diolah cuma 530 gitu. Itu kan berarti menurutku pribadi itu kayak cukup sedikit untuk ukuran directorship dari tahun segitu sampai segitu. Iya, sedikit. Iya nggak sih, Di? Kamu kolek aja berapa? Udah, banyak, hampir 10.000. Nah. 2000 itu apa? Gini sih. Apa Mas 2000? Tadi ada yang 600 terus. 600 tuh observasi. Gini sih Mbak Yul, ternyata kan ini biografinya dari 1252 direksi. Kalau mungkin judgementku mungkin kenapa jadi 629, mungkin dari tiap direksi 1252 direksi itu yang nge-disclose dia punya jabatan di luar itu cuma 600 ini. Mungkin ya. Tapi kan ini kan 600 gitu loh yang di statistik deskriptifnya. Tapi kok yang di regresi, yang di JMM-nya, kok cuma 500 gitu. Iya. Kan aneh ya? Iya dikit sih.
Oke, di anu dulu aja. Pertanyaan berikutnya dulu, coba aku baca papernya dulu sebentar. Oke. Berarti mau tanya Mbak, aku boleh nanya ya. Berantem, ayo. Jadi gini, itu kan tadi metode GMM kan untuk mengatasi masalah endogenity ya. Nah, sebenarnya aku kurang paham sih, sebenarnya endogenity itu masalah yang seperti apa. Terus kenapa GMM kok bisa mengatasi masalah itu? Terus kalau nggak salah, selain ada endogenity itu juga ada masalah heterogeneity ya. Nah, itu bedanya apa ya dua masalah itu? Pengen Oke. apa ya? Ya, biar nanti kalau dijelasin Mas Fajar biar paham aja sih. Biar nyambung. Oke. Agnes mungkin pertanyaannya sama atau beda? beda. Kak Zeki gak pertanyaan sih. Sisi aku oh ya, mungkin lebih diskusi juga sih. Tadi sorry aku sebenarnya tadi juga nggak seberapa nyimak soalnya aku tadi ngurusin sesuatu. Jadi sebenarnya nih multiple directorship itu berarti ya sama kayak busy director gitu dah. Bedanya apa ya? Sebenarnya tuh gini ya, ada paper yang ngomong perihal multiple directorship bisa ke arah reputation, bisa ke arah busy. Jadi itu ada, kalau di paper-paper sebelumnya itu ada namanya hypothesis terkait reputation hypothesis sama busy hypothesis kan. Terus jadi sebenarnya untuk koleknya itu sama ya. Cuma kalau busy itu mungkin langsung dummy ya Mbak Yulia atau gimana ya? Atau langsung sebanyak jumlahnya. Seingatku busy itu dummy sekitar berapa. Terus kalau misalnya reputation itu tuh minimal tuh 3 dianggap memiliki reputasi baik gitu. Kalau busy itu kurang dari 3 seingatku. Aku pernah baca paper yang emang bandingin itu sih. Aku lupa papernya apa. Tapi multiple sama reputation itu sama emang? Apa? Multiple sama reputation itu sama? Jadi itu multiple sama reputation. Multiple tuh proksinya dari reputation. Oh, jadi berarti tetap sebenarnya semua itu sama ngukurnya toh. Maksudnya intinya kayak, cuma lihat DE jabatannya di luar perusahaan berapa gitu toh. Iya, benar. Cuma bedanya waktu itu aku sempat diskusi sama Mbak Yuli, kalau board busy itu tuh ngukur sama jabatan yang dia ambil di perusahaan X itu. Kalau multiple directorship itu benar-benar jabatan luarnya aja gitu. Mungkin maksudnya berarti nggak sampai kayak misalnya dia itu menjabat jadi komite audit, rangkap jabatan tuh nggak masuk berarti. Rangkap jabatan tapi khusus di luar perusahaan itu ya. Kalau misalnya busynya Mbak Yuli itu, misal nih ngukur PT Unilever, itu jabatan di Unilever tuh juga dihitung. Itu yang busy. Oh. Kalau yang multiple itu nggak dihitung, jadi benar-benar jabatan di luar dari PT Unilever itu. Oh, soalnya orang buat mau lihat reputasi itu tadi ya. True, good. Nah, tapi nih misalnya kan misalnya di perusahaan itu dia menjabat di banyak perusahaan, menjabat banyak kan berarti reputasinya dia juga bagus ya. Iya, jadi mungkin ini sebenarnya ada sedikit penjelasannya di sini sih. Jadi bentar. Jadi sebenarnya itu konteksnya itu bisa kayak gini loh, Nes, bentar. Ini kan dia ngomong nih. Jadi hal terkait multiple directorship ini juga terkait sama isu tentang board business kan. Dimana dia kan ngomong tuh kalau kontranya dari multiple ini tuh isu terkait dengan isu kesibukan direksi yang ya udah itu kayak apa ya, sebenarnya itu kayak ibaratnya pros dan cons-nya kalau multiple directorship itu. Jadi bisa kalau dari sisi negatifnya itu bisa dibilang sibuk, tapi di sisi kalau lihat reputation hypothesis itu bisa dibilang itu hal yang bagus, makin banyak rangkap jabatan itu. Oke. Nah, terus berarti kayak lebih ke bagusnya gitu nggak sih? Multiple directorship itu lebih dari sisi positifnya gitu nggak sih? Jadi kayak lebih anggapannya lebih biasanya kayak konotasinya negatif gitu loh. Iya, itu beberapa paper tuh emang ada yang langsung ngebandingin tuh reputation hypothesis sama busy hypothesis gitu. Terus sama mau itu sih. Cuma emang beberapa paper emang ada yang pengukurannya beda, yang kayak tak sebutin
diskusiku Yang sama Mbak tadi. ini. Heeh. Terus Apa? sama itu aja saya mau diskusi itu saya. Itu berarti dia itu memang cuma 2011 sampai 17 ya, sampelnya. Iya. Dia masih justifikasi nggak? Maksudnya kenapa kayak pada tahun tersebut dia. Mungkin dia bilang ini sebentar. Tapi nggak Soalnya kan justifikasi kemarin, sih sebenarnya. soalnya kemarin itu kan aku kan juga kayak kemarin kan diskusi buat itu kan skema RK, terus katanya Bu Nadia itu juga katanya bahaya gitu kan, kok misalnya cuma pakai data kalau nggak ngasih justifikasi. Padahal itu juga ternyata dia ya masuk aja nggak sih? Dia di tahun 2020 kan itu kalau nggak salah Ini sih masuknya papernya. Terus dia cuma pakai 11 dan 17. BTW ini kamu screen share-nya masih PPT mulu. Kamu nunjukin artikelnya kan? Ya Allah, aku nunjukin artikelnya dari tadi. Ya Allah. Bahkan yang gizi aku nunjukin artikelnya. Bisa jadi mungkin proses reviewnya yang lama, Nes. Jadi mungkin aja dia memang submitnya 2017, terus baru di Enggak, Mbak. Ini tulisannya. Receive 24 November, akhir 2020 loh. Terus revise 3 Februari 2020. Mungkin bisa dibilang justifikasi nggak ya? Dia cuma ngomong. Serius, iki loh. Cuma 20 hari. Kok 20 hari? Piro iki? Revise-nya 3 Februari, accepted-nya 23 Maret. Channel nggak sih? Dan sampelnya cuma sedikit, penjelasannya ya sedikit gak sih? Iya, metode aneh nggak sih Mbak kalau misalnya ini tuh top tier. Top tier. Aku lihat indeksnya 89. Nggak ada kayak robustness. Loh, tapi ini udah robust nggak sih Mbak dari bentar. Titi, aku mau nanya, diskusi sih sebenarnya. Adit belum tak jawab pertanyaannya. Biar Mas Jack kali ya. Jawab nih. Kesempatanmu. Tadi nanya endogen ya. Ini aku ilmu dari Mas Jack, tapi nanti kalau bisa dilurusin aja sama suhunya. Jadi kalau endogenitas itu biasanya terkait sama kontrol ya. Jadi kalau aku baca di Google, aku kan sempat kemarin searching tentang eksogen sama endogen. Jadi kalau endogenitas itu bilangnya adalah variabel yang terikat dalam variabel tertentu yang mungkin dikonsepkan sebagai variabel bebas dalam hubungan variabel lain. Jadi kalau misalnya ngomong endogenitas, biasanya kalau ngomongin problem endogenity, biasanya ngomong kontrolnya ditambah. Gitu. Mungkin definisi bagusnya biar Mas Cik kayak ngomong. Boleh nambahin dikit. Mbak nyambung nambahin. Pertanyaannya Adip. Apa? Nyambung pertanyaannya Adip. Di sini tadi itu nggak ada robustness testnya ya Mbak. Padahal kan ada isu endogenity. Nah, ya itu karena gini kan, karena dia nggak pakai apa itu namanya? Karena dia itu ngerasa emang udah ada isu gitu, makanya dia langsung pakai GMM itu. GMM ini ngomongnya sih intinya dia itu dipakai kalau emang ada apa ya ini ya. Intinya pakai GMM buat nggak kalau misalnya ada problem asumsi klasik gitu. Kan dia kan bilang kan tadi di paper ini tuh bilang kalau nggak salah ngomong untuk mengatasi heteroskedastisitas kan. Nah, ternyata untuk GMM ini dia itu mengabaikan asumsi klasik itu sendiri, sedangkan di OLS itu dia kan masih konsep terhadap hubungan korelasi, asumsi klasik yang contohnya heteroskedastisitas itu. Sih, mungkin nambahin dikit jadi itu ini setahuku ya, tapi tolong dikoreksi sama Mas Jack Mbak Nadia. Jadi itu endogenity itu yang aku tangkap itu selama itu dia itu misalnya X itu apa? Variabel X apa? X itu independen kan? Independen. Misalnya ya benar kan? Misalnya X ke Y, kita taunya X itu ke Y. Nah, tapi ternyata sebenarnya di balik X itu sebenarnya ada penyebab lagi gitu loh. Contohnya itu kayak BC director ya, atau multiple directorship ini. Jadi aku tuh pernah baca kalau variabel-variabel tata kelola kayak BC director gitu, dia itu bisa terjadi masalah endogenitas. Nah, sepaham kita kan nangkepnya kalau BC director itu dia itu menyebabkan misalnya firm performance-nya jelek gitu kan, X ke Y. Jadi kita tuh menganggap kalau BC director itu penyebab lah, padahal di balik penyebab itu sebenarnya masih ada sumber penyebab lagi gitu loh. Aku nangkepnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ada alasan lagi kenapa kok direktur itu milih dia kenapa kok dia milih jadi BC gitu.
Nah, itu yang dinamakan endogenitas. Jadi kayak dibalik penyebab ada penyebab lagi. Ya, Dan jadi terus kayak ada variabel lain nggak sih, Nes? jadi tuh ada apa namanya? Ada apa itu jenenge? Unobserved variabel itu sing variabel yang tidak kita tahu, makanya itu disebut endogenitas. Terus kalau nggak salah aku pernah ingat kalau katanya Pak Damai itu ada kayak beberapa hal yang bisa menyebabkan endogenitas. Jadi itu misalnya adanya simultaneity gitu. Tapi aku sebenarnya udah gak paham. Jadi tapi jalannya Pak Damai misalnya kamu misalnya ketika X mempengaruhi Y, tapi ternyata pas kamu uji Y ternyata juga bisa mempengaruhi X, itu ternyata jarinnya ya endogenity jarinnya. Jadi makanya ada katanya penelitian yang dia itu juga berani nyoba diputer gitu loh, dibalik ngujinya. Jadi misalnya kita nguji BC director ke firm performance, tapi kalau misal signifikan misalnya. Nah, terus kalau misalnya sampai firm performance itu diuji balik ke BC director itu signifikan, itu jarinnya ya endogenitas. Jarinnya itu uji simultan jarinnya loh ya. Kalau kalian baca paper ini keseluruhan ya, dia tuh emang secara nggak langsung, kalau aku pahamnya itu secara nggak langsung emang hubungannya itu saling terkait malahan variabel independen sama aku tuh terdapat korelasi lah antara independen sama dependennya. Ini kan Mbak, kalau di paper ini kan buat ngatasinnya pakai metode GMM itu ya. Nah, itu kalau misal kita pakai regresi biasa gitu bisa nggak Mbak buat ngatasin endogenitasnya itu? Atau gimana ya biasanya? Ada analisis lanjutannya atau? Regresi biasa itu OLS kan ya. Nah, kalau nggak tahu, aku kan lebih ke SPSS ya ngertinya. Kalau di OLS itu kan biasanya kita pakai asumsi klasik ya untuk menyatakan model itu oke atau enggak, ya kan. Nah untuk dia kenapa pakai GM? Nah ini tuh dia tuh dan di artikel ini tuh dia udah duka kalau misalnya ada masalah hetero. Karena apa? Karena emang dari independen sama dependennya artikel ini itu memiliki korelasi, which is yang aku baca di Google ternyata itu merupakan salah satu syarat untuk menggunakan GMM. Jadi terdapat korelasi antara variabel bebas sama variabel unobserved tadi itu, atau enggak variabel bebas sama dependennya gitu. Oh iya, oke. Soalnya kalau kamu baca papernya beneran keseluruhan itu kayak terbalik-balik gitu argumennya tuh. Misal dia ngomong board sosial kapital itu kan cerminan dari model soalnya aku baca bab 1 atau bab 2 itu emang gitu sih argumennya kayak muter gitu seputar iya kan, itu, ceritanya kayak muter loh, kok saling terkait aku gitu. makanya bingung juga sih. Iya, mungkin tuh salah satu bisa penyebab kenapa dia menggunakan GMM. Oh iya. Oke. Ya, jadi tadi ada beberapa penjelasan yang aku izin masuk ya. Tak jelasin singkat aja, sesingkat mungkin. Karena panjang harusnya. Lah, yang dijelasin Agnes sama Titi tadi ada benernya, tapi juga ada salahnya dikit ya. Nah, tapi intinya gini, mungkin apa bedanya uji asumsi klasik sama endogenity. Jadi itu memang beda sebenarnya, dua isu yang beda. Kalau uji asumsi klasik itu nanti harusnya dia pokoknya nguji data penelitianmu itu bagus apa enggak gitu aja. Oke, kualitas data yang kamu kumpulkan itu bagus apa enggak kayak gitu. Nah, itu sebutannya itu blue, aku lupa singkatannya apa. Kalau kalian mau baca itu ada bukunya Gujarati, tapi 900 halaman. Aku yakin kalian malas bacanya. Nah, jadi nanti lain sesi aja. Endogenity apa? Endogenity tadi penjelasannya Agnes itu lumayan bagus, di mana tadi dia bilang ada faktor lain loh yang ada di antara X sama Y. Dia bilang tadi unobserved variable. Benar, tapi endogenity itu ada dua, selain unobserved sama juga ada observed. Ya, yang kita pelajari ya. Yang dikatakan Pak Damai causality itu juga benar sebenarnya. Jadi gini, kalau yang unobserved itu tadi yang dijelaskan Agnes kan ya. Makanya kita pakai Heckman. Kita nambahkan nama satu variabel yang namanya instrumental variable. Kalau yang observe itu biasanya kita asumsinya meskipun sudah kita cek sebagai variabel kontrol, tetapi kadang kita perlu nyocokin tuh. Kita perlu nyari sampel yang benar-benar apple to apple. Contoh kalau kamu neliti
misalkan sampelnya adalah buah apel gitu ya. Nah, buah apel itu pun juga beda-beda. Ada yang buah apel yang grade A, grade B, grade C, dan itu nggak bisa disamaratakan. Sama kayak observasi di perusahaan gini, gitu kan ya. Nah, makanya itu pakai matching method. Kita itu punya dua, ada CEM, ada PSM. Oke, teknisnya nanti dipelajari lebih lanjut. Itu terus yang kata Pak Damai yang apa itu namanya, causality. Ya, sajane sih ilingku hubungan kasual sih. Kausal itu causality. Nah, itu cuma uji simultan ya? Salah berarti. Salah, uji simultan itu uji F harusnya nanti. Kalau causality, kasual tadi. Nah, itu bisanya diselesaikan dengan metode eksperimen, yaitu beda banget dengan kuantitatif. Jadi kan studi itu bisa jadi 4 tuh. Kalau kalian lihat di BYU, ada yang archival, yaitu kuantitatif yang kita kerjakan, ada yang analisis, itu kualitatif, maksudnya ada eksperimen, sama ada other method. Kayak gitu. Lah, terakhir yang tak jelasin adalah GMM. GMM ini apa? GMM ini adalah salah satu metode yang aslinya originnya dari ilmu ekonomi makro, ekonomi pembangunan. Dia itu intinya kayak gimana ya? Aku dulu pernah mempelajari ini, tapi nggak sempet tak praktikkan sampai sekarang. Jadi intinya dia itu kayak mempelajari faktor-faktor lain yang mungkin tidak termasukkan dalam variabel kontrol. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu diuji berulang-ulang kali gitu, nggak cuma kayak sekali regresi gitu. Jadi hasilnya GMM itu udah kayak robust gitu. Makanya kenapa kok dia bilang dia bisa mengatasi endogeneity dengan GMM itu. Seperti itu, karena dia mempertimbangkan variabel-variabel lain tuh yang mungkin nggak terkontrol di dalam model regresinya. Kurang lebih gitu. Nah, kenapa kok ini top tier? Mungkin karena pakai GMM itu. Karena GMM itu harusnya untuk analisis faktor-faktor di level negara kayak gitu-gitu. Originnya ya. Gitu. Oh, berarti dia lebih sulit gitu ya, Mas. Berarti maksudnya kayak lebih, meskipun nggak pakai robustness test, nggak pakai uji endogeneity itu, dia kayak lebih kredibel. Mungkin karena dia menggunakan tekniknya orang ekonomi pembangunan di penelitiannya orang akuntansi kan di sini kan. Gitu. Karena aku tahunya itu saat itu kerja sama orang SKK Migas itu loh. Bosnya siapa? Mbak Dian. Ya, Budian itu. Bukan Budian Agustia ya. Yang orang SKK Migas. Gitu. Terima kasih. Gitu Mas, terkait endogen tadi Mbak Titi mention eksogen. Nah, itu gimana ya, Mas? Maksudnya bedanya sama endogen? Eksogen itu apa, Ti? Eksogen, aku pernah dengar. Eksogen itu bukannya variabel. Independen kok. Iya, benar. Oh. Cuman aku lupa mana yang independen, mana yang dependen. Nek kasar eksogen itu paling dependen paling. Apa independen? Pokoknya iya, gitu. Eksogen itu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Oh, yang independen. Ada eksogen independen. Gitu, Di. Tapi mungkin gini ya, apakah kita perlu tahu sampai segitunya gitu kan ya, banyak banget istilah statistik yang sebenarnya nggak perlu sih, karena nggak bakal jarang reviewer yang menanyakan hal-hal seperti itu ya. Dan memang kita mainannya bukan statistik banget, yang mainannya statistik banget kan ilmu ekonomi sebenarnya, ekonomi pembangunan seperti itu. Mas, aku mau nanya. Apa kalau kita lihatnya bagian originality, kalau di halaman 2 page-nya Titi yang nomor 2 itu, bukan Ti, minta tolong. Apa? Yang page 2. Nah, itu. Oh, kita. Nah, originality ini tuh kayak aku merasa kayak hampir semua artikel dia itu mengaku bahwasanya ya ini adalah penelitian pertama kami yang ini pertama kali dilakukan oleh kami gitu loh. Aku merasa bahwa
semua orang bisa bilang gitu atau judgement seperti itu, tapi untuk mengatakan bahwa dia benar-benar pertama itu apa gitu loh, kayak apa sih gitu loh Mas, gimana, paham nggak? Beda dong. Kayak semua orang bisa bilang oh aku yang pertama, tapi kan nggak jelas tuh buktinya apa, terus kayak gimana dengan cara menuliskan I'm the first gitu kan di sini. Oke, jadi ada fenomena memang overclaim ya sebutannya. Overclaim itu salah satunya adalah ini. Dulu aku pada saat conference di GCAE ya di komen itu, karena pada saat itu aku nggak tahu ya. Terus pada saat aku di sidang sama Pak Nofris, itu juga seperti itu ya. Kak Nofris sensi urusan kayak gini. Terus dibilang Nah, harus humble. Kak, mungkin aja kamu yang nggak tahu kalau sudah ada. Nah iya itu kan, mungkin Nah. aja kamu nggak tahu. Itu, jadi memang dan ada beberapa reviewer di jurnal yang pernah tak submit memang menekankan itu ya. Jadi memang yang baik adalah memang humble seperti itu. Nah, untuk menjembatani itu beberapa author itu makanya ditulis to the best of author knowledge kan. Apakah ditambahin itu sudah menyelesaikan masalah biar nggak overclaim? Beberapa orang tetap menganggap itu overclaim. Oke. Ya kan? Roro kan menganggapnya lah. Memang iya gitu kan ya. Nah itu makanya amannya adalah nggak usah bilang gitu, bilang aja maksudnya penelitian di bidang ini itu masih sangat jarang seperti itu atau jumlahnya masih terbatas gitu. Jangan kalau aku sekarang karena beberapa pengalaman itu aku sangat menghindari kalimat-kalimat seperti ini ya. Kalau memang masih sedikit atau bahkan kalian memang nggak pernah menemukan ya bilang aja masih jarang. Masih jarang itu kan nggak ada patokannya Mas. Mending masih jarang atau menyebutkan angka. Kayak misalnya, oh temuan kami ada 10 artikel atau 5 artikel aja yang membahas tentang ini, gimana? Masih jarang aja. Karena kamu kalau nyebutin itu harus spesifik sumbermu dari mana aja, terus kata kuncimu mana aja, dan itu akan tambah memperpanjang artikel yang seharusnya nggak usah bahas itu gitu. Udah nggak? Oh, berarti kalau misalnya mau bilang dalam bentuk angka, harus ditambahi dengan apa sih namanya tadi? Oh, kita itu mendapatkan itu dengan cara apa? Misalnya ngefilter jurnal apa aja tertentu, terus ngambilnya dari Scopus, misalnya kayak gitu tah? Atau top tier aja gitu ya? Dan artikel yang nyebutin angka itu cuma artikel literature review. Kalau artikel kayak gini, archival gini kan nggak pernah nyebutin angka, dia ngelihat di berapa anu gitu kan, dia menemukan berapa anu. Kecuali memang dia kayak literature review ya, dia pasti nyebutin dari jurnal mana aja, terus berapa, dari tahun berapa ke berapa, time frame-nya gitu. Tapi kalau gini kan kalian nggak pernah nemu dong kayak, dia punya ide kayak gini nih ngelihat berapa paper, itu kan nggak pernah ditulis. Gitu. Selama ini sih praktiku nggak pernah nyebutin ya, kecuali memang aku literature review. Karena aku juga punya papernya literature review itu kan, baru aku nyebutin secara detail. Kalau paper yang analisis gini enggak. Archival gini enggak. Oke. Berarti Mas Cek lebih sering ngomong jarang ya? Jarang ditemukan. Silakan Nadia nambahin. Iya Mbak Nadia mau. Iya, mau nambahin aja. Ya mungkin di papernya itu nggak disebut nggak perlu disebutin ya kayak misal kita pertama atau apa. Tapi sejauh ini waktu itu aku sempat bilang nggak sih Mas Pak Iman yang kalau misalkan kita ada working paper itu kan bisa ditaruh dulu di SSRN ya. Jadi itu kayak platform kalau misalkan kamu emang udah ngerjain duluan gitu loh. Ini buktinya tuh di sini. Kita udah upload dari tahun kapan gitu. Itu kan bisa ke-trace ya nantinya. Itu sih mungkin bisa dilihat dari sana juga. Itu mungkin buat si ininya mungkin ya, buat si jurnalnya BE kalau misalkan dia pengen ngecek gitu ya, ini benernya yang pertama apa enggak sih gitu lah. Sedangkan kalau yang lain cuma bilang dia pertama tapi buktinya nggak ada kan ya kita mungkin bisa mematahkan argumennya juga dengan bukti itu. Itu sih. Oke, mantap. Mas, aku nanya, tapi kayaknya sih nggak di dalam paper ini sih kayaknya. Aku tuh agak bingung yang soal null hipotesis itu loh. Kapan kita bisa bikin null hipotesis, juga kapan kita bisa pakai
linear dan non-linear regression. Oh ya, itu menarik. Nadia mungkin mau. Mbak Nadia, bantu aku. Kapan dia pakai directional sama non-directional? Itu Betul nggak? yang itu ya, yang apa, linear ya tadi ya? Atau Ya. yang hipotesis? Pertanyaanmu tadi yang hipotesisnya kenapa ada yang directional sama ada yang undirectional? Bukan, yang tadi, itu bukan? Yang nul tadi, nul hipotesis. Iya, nul hipotesis. Kalau setauku sih mungkin nul hipotesis itu ketika memang kita belum yakin ya. Maksudnya kayak ini masih mungkin gitu loh bakal dua arah. Misal bisa aja dia ke positif atau ke negatif, iso ae gak signif. Nah itu biasanya dituliskannya dalam nul hipotesis. Tapi sebenarnya juga nggak ada patokan. Soalnya aku dulu pas skripsi itu sempet paper acuanku itu sebenarnya dia kayak udah yakin gitu loh bahwa hubungan antara kualitas audit sama earnings management itu harusnya dia hubungannya negatif gitu ya. Jadi kalau kualitas auditnya bagus, earnings manajemennya harusnya rendah gitu. Tapi dia menuliskannya tetap nul hipotesis, tapi memang ditambahi dengan analisisnya yang cukup panjang banget gitu. Itu sih. Kayaknya nggak ada patokan kenapa nul, kenapa ada arahnya positif atau negatif. Tapi mungkin kalau nul ya tadi karena masih belum jelas aja dia hubungannya kayak gimana di awal. Itu mungkin Roh. Oke. Berarti kalau belum jelas itu karena dia kurang literatur, maksudnya penelitiannya belum banyak kah? Atau cuma satu penelitian yang cuma berat sebelah gitu kah? Bisa nggak kayak gitu atau gimana? Oke. Kondisinya Izin masuk. Jadi kalau nul beda sama non direksional ya. Nul itu yang hard nol itu kan. Jadi dia menghipotesiskan kalau nggak ada hubungan malah, benar ya. Jadi dia hipotesisnya gitu. Jarang sekali sih di akuntansi. Aku nemu beberapa memang, tapi jarang sekali lah. Apa judgement-nya? Aku juga belum clear tahu gimana judgement-nya. Apakah aku pernah? Belum pernah sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin aku nggak bisa jawab itu kalau yang nul. Kalau yang non-direksional biasanya paper-paper yang masih terjadi perdebatan hubungan dan yang bagus adalah yang non-direksional menurutku. Kenapa? Karena beberapa artikel itu biasanya, lah kalau sudah jelas ya hubungannya, maksudnya positif atau negatif, kenapa diteliti kayak gitu kan sebenarnya. Kan nggak ada cerita menariknya, nggak ada konfliknya. Seperti itu. Tapi sebagai catatan, beberapa dosen itu lebih suka directional hypothesis. Seperti itu. Ada yang, tapi tergantung tuh background-nya ada apa enggak. Biasanya sih, kalau aku lebih prefer non-direksional ya. Jadi aku bilangnya, oh bisa gini kalau konteks gini, bisa gitu kalau konteksnya seperti itu. Tapi kalau enggak ada buktinya dan sebagainya, logikanya enggak nutut, ya sudah yang direksional. Kapan pakai non-linear? Non-linear itu bisa dipakai kalau dasarnya non-direksional. Kalau direksional, harusnya nggak non-linear dong, karena direksional. Direksional tadi apa Mas? Sorry. Kalau direksional harusnya kita nggak ada analisis non-linear harusnya. Nggak ada analisis non-linear. Ya harusnya. Kenapa? Ya karena kan kamu menghipotesisnya kan direksional kan harusnya. Meskipun ya bisa-bisa aja sih nggak ada aturan tertulis ya kalau hipotesismu direksional terus kamu nggak boleh neliti non-linear gitu nggak boleh ya nggak apa-apa sebenarnya. Toh kemarin kita juga belajar kan non-linear itu ada yang sampai U-shape yang Juli kemarin ya, ada yang signifikan terus nggak signifikan. Apakah itu katakan non-linear? Non-linear sebenarnya. Gitu. Kalau yang non-directional berarti tadi itu lebih menggunakan yang linear. Benar? Loh, kalau non-directional itu malah bisa non-linear loh. Karena non-directional kan bisa positif, bisa negatif tuh. Berarti ada konteksnya kan, kapan jadi positif hubungannya, kapan jadi negatif hubungannya. Gitu. Lah konteksnya apa? Mungkin aja misal ini, kalau terlalu sibuk bakal jadi positif. Oh kalau nggak sibuk-sibuk sekali, hasilnya negatif misalkan. Kan bisa gitu. Makanya kenapa kok dir non-linear. Gitu. Tapi jarang ya
penelitian yang non linear langsung dijadikan hipotesis gitu. Biasanya hipotesisnya pertama non direksional dulu, baru nanti additional analisisnya non linear. Oke. Yang kita lakukan selama ini lah yo linear sih. Non linear itu baru muncul ya akhir-akhir ini. Gitu. Yang kita ya, bukan analisis secara studi, akuntansi secara keseluruhan ya, kita maksudnya di pusat kajian. Aku boleh dijelasin dikit nggak soal contohnya yang bisa ngebedain antara directional sama non directional. Kalau Mas tadi kan ngomongin menekankan ke positif sama negatif tuh. Soalnya yang tak pahami itu justru hubungannya kayak secara langsung apa nggak langsung gitu. Kayak ada jauh atau langsung bisa berpengaruh atau berhubungan gitu sih. Makanya hipotesis non direksional kan misalkan ya cuman independen berhubungan dengan dependen gitu aja. Bisa hubungannya positif, bisa negatif kan. Itu kan non direksional. Kalau direksional bilangnya langsung independen berhubungan positif dengan dependen kayak gitu. Atau berhubungan negatif dengan dependen. Gitu. Kalau non direksional kan nggak pernah nyebutin anunya. Nggak pernah nyebutin positif sama negatifnya. Oke. Mas Jack, kayak yang tadi itu di paper ini yang dia bilang multiple directorship 1, 2, 3, 4 sampai lebih itu bukan non linear ya? Itu non linear sebenarnya dia. Non linear kan ya, kayak penjelasan itu. Non linear itu pokoknya konsepnya adalah kalau semakin besar ada perubahan nggak sih hubungannya kayak gitu. Biasanya variabelnya dipecah-pecah. Oke. Ini kan dipecah-pecah tuh, jadi nambah 1. Kalau kemarin yang aku ajarkan kan dipecah berdasarkan kuartilnya. Iya. Bener ya. Kalau ini kan nggak kuartil tuh, ditambah 1, tambah 2, tambah 3 gitu kan ya. Nah, itu konsepnya hampir sama, cuman ya teknisnya aja yang beda. Cara kedua kemarin yang dikuadratin. Iya, sama. Oke. Oke, sudah ya diskusinya udah cukup ya hari ini. Kalau dirasa sudah cukup, saya mohon izin untuk menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.